topik ini relevan, signifikan dan urgent untuk dibahas ya, dibahas dengan sangat bagus karena memang kemarin kita baru saja ya merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-80. 80 tahun merdeka itu bayangan kita kan usia yang sangat matang gitu ya, matang. Dan tentu ada pertanyaan yang sangat mendasar, apa yang kita lakukan dengan setelah usia 80 tahun ini, apakah kita merdeka dalam arti yang sebenarnya? Kalau dalam arti yang sebenarnya itu buktinya apa kita merdeka dalam arti yang sebenarnya? Bisa joget-joget di istana kan itu merdeka banget. Iya, ternyata joget itu pula yang dipersoalkan oleh masyarakat. Karena apa? Yang di sana joget, yang melihat sangat menderita. Jadi ada pemandangan, dua pemandangan yang berbeda. Apa yang dirasakan oleh rakyat tidak terasakan ternyata oleh yang mewakili. Jogetanmu adalah penderitaanku, begitu kata Mas rakyatnya. Iya, dan itu pula yang memicu gitu ya kemarahan dari masyarakat Indonesia ketika menyaksikan apapun bunyinya. Mungkin kemarin itu Mujadalah Kiai Kampung ya, kami bertujuh ya, kalau tidak salah bertujuh itu. Pengurus inti saja untuk bertemu dengan Ketua DPR RI Ibu Puan yang dibersamai Wakil Ketua DPR Pak Jujun ya. Dasko nggak ikut ya? Nggak hadir. Oh biasanya kan beliau selalu hadir kan? Iya, Pak Jujun. Jadi berdua dan di situ kita menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang di aras lokal karena kampung. Jadi kalau desa saja jumlahnya sekitar 76.000 gitu ya, sama kelurahan 80.000, kalau dibedah lagi kampung itu berapa banyak gitu ya kampung di Indonesia. Jadi saya tergoda sebenarnya kenapa tiba-tiba Prof Siti Zuhro kok gabung di situ, tapi mungkin itu nggak terlalu nanti saja ya, kita anunya saja, substansinya saja ya kita bicara. Iya. Lah tentu ini berkaitan dengan fungsi dari DPR atau katakan tugas DPR. Mengapa awal protes itu dimulai di gedung DPR oleh masyarakat. Nah ini, jadi tanggal 25 itu demonstrasi itu berawal di depan gedung DPR. Memprotes apa? Kalau tidak salah memprotes terhadap, apa saya salah ya, bubarkan DPR. Iya betul. Apakah itu? Lah, lantas endingnya itu tidak sekedar bubarkan DPR, tapi juga keberatan publik terhadap sikap dari anggota-anggota dewan yang dinilai mempertontonkan gitu ya, kegembiraannya di tengah-tengah masyarakat yang secara luas merasakan tidak terlayani basic need-nya gitu ya, pelayanan dasarnya itu sangat dirasakan kurang oleh masyarakat. Nah ini yang membuat masyarakat berdemonstrasi menuntut agar DPR itu punya empati, DPR itu peka, DPR itu hadir sebagai wakil rakyat gitu kan. Dan tentu keinginannya adalah fungsi representasi itu disampaikan atau diwujudkan secara konkret. Jangan berjarak dong, kan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia gitu kan, maka mewakili rakyat. Lah, ketika itu tidak muncul maka masyarakat luas itu marah. Dan memang ini sebetulnya tidak ujuk-ujuk Mas, ini memang saya melihat adalah akumulasi dari ketidakpercayaan, kekecewaan masyarakat yang sudah dipendam lama, lalu mendapatkan waktunya, timingnya ketika gitu ya, beberapa dari anggota dewan itu dinilai tidak peka tadi itu, tidak berempati tadi itu. Lah ini yang terjadi dengan demonstrasi. Lah tentu itu juga berkaitan erat dengan kita, kalau saya kaitkan antara bagaimana Indonesia yang harusnya menjadi negara
pelayan melalui birokrasinya itu tidak melakukan lagi fungsi itu. Nah, kita juga melihat praktek desentralisasi dan otonomi daerah juga tidak menunjukkan gitu ya. Justru menggembirakan masyarakat. Tapi yang terjadi adalah dengan otonomi daerah kok tidak menggembirakan. Lah, ini tentu juga ada kaitannya dengan pilkada, kaitannya dengan pemilu yang saya melihat memang ini tentunya tidak bisa lepas dari fungsi birokrasi kita sebagai roda pembangunan baik di nasional maupun daerah. Dan kalau kita tracing back ke belakang, kita juga mencatat gitu ya, gerakan reformasi tahun 98 dan kami juga ikut turun ke jalan ya, menuntut adanya pergantian kepemimpinan waktu tahun 98 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia waktu itu yang kita tuntut adalah reformasi total untuk memberantas KKN. Ternyata KKN tidak semakin berkurang, KKN semakin menjadi dan semakin gila. Luar biasa gitu. Lah, artinya apa? Kita tidak berhasil mewujudkan satu tata kelola pemerintahan yang baik. Kita tidak berhasil untuk katakan mempraktekkan kualitas pelayanan publik kita yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi itu salah satu indikator kuatnya adalah ketika pelayanan publik itu meningkat dan masyarakat akan membuat testimoni kepuasannya ketika pelayanan publik tadi itu hadir. Baik untuk pelayanan dasar yang namanya pendidikan, kesehatan, perizinan gitu ya. Lah, kalau 3 hal itu sudah tidak hadir, maka masyarakat akan teriak. Dan itu pula yang mengingatkan kita sejak adanya demo yang cukup besar dan dahsyat menurut saya, ketika tidak ada tedeng aling-aling lagi gitu ya. Kita melihat memang beda antara 98 dan 2025, tapi 2025 ini apa yang disampaikan itu sudah tidak ada tedeng aling-aling lagi, sudah straightforward gitu ya. Ini karena generasinya yang berbeda atau karena orang sudah saking marahnya? Menurut saya dua-duanya. Jadi memang eranya sudah berubah, kita menyaksikan adanya perubahan sosial yang luar biasa yang ternyata berdampak terhadap masyarakat luas kita. Dan juga hadirnya generasi muda, milenial, Gen Z, Gen X gitu ya. Dan juga era digital. Dan era di mana industri 4.0, society 5.0 gitu ya, juga hadir. Artinya apa? Birokrasi kita tidak bisa seiring sejalan dengan perubahan sosial yang cukup dahsyat tadi itu. Maka tertatih-tatih gitu loh. Cara berpikir mindsetnya, culture setnya itu tidak terjadi perubahan yang agile, adaptif seperti itu. Nah, ini yang membuat tentunya kemunduran-kemunduran tadi itu dituntut secara sangat serius oleh Gen Z saat ini, Gen X, milenial yang umurnya itu 40 ke bawah. Ya, kita tidak melihat itu ya, bahwa generasi baby boomer 65 ke atas itu seliweran di demo kemarin. Kayaknya kurang sekali. Sudah lelah. Itu mungkin yang tentunya Sampun sepuh. Iya, jadi memang generasinya beda. Tentu kita juga menyaksikan komunikasi yang breakdown antara tentu pemerintah dengan masyarakat luas. Yang sudah tahu bahwa di pemilu itu 60% itu adalah orang muda yang memilih. Artinya pemerintah yang berkuasa saat ini sudah sangat memahami penuh, bukan hanya orang muda sebagai pendongkrak elektoral, tapi juga nanti mereka ini akan mengawal pemerintahan itu tidak sekedar pelantikan dari pemerintahan baru, tapi pasca pelantikan mereka itu menunggu 100 hari dinilai bagus. Luar biasa bagusnya, sekitar 80-85%.
the best gitu ya. 100 hari karena yang dibaca cuman arahnya. Dengan statement yang luar biasa dari Pak Prabowo itu mereka happy banget gitu kan. Lalu 6 bulan ganti Pak Prabowo yang menilai pemerintahnya sendiri. C nilainya. Lah 10 bulan diwarnai oleh demonstrasi dan anarki yang cukup itu membelalakkan mata kita bersama gitu ya. Sampai terjadi penjarahan terhadap tentu gitu ya, individu-individu tertentu yang dianggap melukai di masyarakat. Ini ada apa ini kan gitu. Maka di situ tidak mungkin menilai pemerintah nilainya 85 lagi. Bahkan C tidak mungkin juga. Justru turun. Tergantung. Kalau lembaga survei saya kira hari ini mungkin masih naik tinggi, lebih masyarakat. Naik lagi. Saya tidak ngomong lembaga survei. Saya sudah lama tidak percaya lembaga survei. Oke, silakan. Saya bicara masyarakat. Jadi saya lebih percaya masyarakat itu sendiri. Karena lembaga survei kecuali yang sangat independen, yang tidak tergantung pada ndoro fundingnya gitu ya. Itu oke gitu. Mungkin saya sampai di situ ya, memahami bagaimana birokrasi kita sebagai salah satu kelembagaan yang sangat penting dalam melakukan pembangunan Indonesia sampai long term ke depan itu. Ya. Tapi sebentar, tapi sebelum berhenti, tapi kerusakan ini kan tidak terjadi mendadak begitu saja kan. Ini bukan satu proses yang sudah lama, bahkan orang bukan hanya rusak nih, sekarang melihatnya malah membusuk sebenarnya secara sempurna apa yang terjadi sekarang ini. Akumulatif. Maka saya sampaikan tahun 98 itu kita sama-sama berdemonstrasi untuk memintakan terjadinya suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan. Kami sebagai pegawai negeri waktu itu sangat risky di era Orde Baru menyampaikan seperti itu, resikonya terus jadi PNS atau pastinya dipecat kan gitu. Dapat surat peringatan yang keras dari Pak Habibie waktu itu 2 kali. Alhamdulillah tidak apa-apa akhirnya gitu ya, terus lanjut menjadi PNS. Karena bagi saya PNS sebagai PNS itu adalah kita itu mengabdinya ke masyarakat dan negara. Bahwa PNS itu abdi negara, abdi masyarakat. Tidak ada yang mengatakan abdi penguasa, tidak ada itu. Nah, maka memang pengabdian kita kepada NKRI dan ini inline dengan obsesi dari Pak Prabowo yang sangat nasionalis gitu ya, sangat patriotis gitu, dan bahwa kita semua harus loyal kepada NKRI kita. Dan saya sebagai PNS loyal, tidak perlu diragukan kalau loyalitas tadi. Lah akumulasi dari berantas KKN tadi itu adalah memang di tahun 2024. Ketika masyarakat mengeluh dan prihatin gitu ya dengan adanya praktek pemilu yang tadinya dinasti politik itu hanya terjadi di daerah-daerah, tapi di pemilu 2024 yang terjadi justru pilpres itu yang mengekspresikan dengan sangat utuh tentang praktek dinasti politik. Luar biasa. Dan itulah muncul ketika kita mengatakan kita ingin tidak ada lagi politisasi agama, SARA. Alhamdulillah tidak terjadi. Tapi gantinya tidak kalah dahsyat yang kita hadapi, yaitu nepotisme, politik nepotisme, kolutisme yang luar biasa sampai pasca pemilu 2024. Kita mengalami satu periode di mana birokrasi bukan semakin tegak, tapi birokrasi semakin lumpuh layu. Dengan adanya satu kabinet yang sangat besar, itu yang saya katakan sejak awal, ini akan hanya menuai kaya struktur. Dan justru dipertanyakan kaya fungsinya di mana. Gitu. Lah, belum 10 bulan sudah terjadi OTT terhadap Wamen. Dan apalagi yang terjadi juga di hasil pilkada, protes yang luar biasa terhadap kepala daerah yang hampir serentak mereka menaikkan pajak untuk memajaki masyarakat. Ini apa gitu kan? Yang tadinya saya termasuk
yang ikut merumuskan undang-undang Pemda, bagaimana otonomi daerah seharusnya, dan kita berpihak pada praktek otonomi daerah yang notabene kita harapkan yang terjadi adalah daerah-daerah ini menjadi daerah pelayan. Kepala-kepala daerah itu adalah kepala daerah pelayan. Tapi nggak terjadi. Ini masalahnya. Justru OTT itu yang saat ini mencapai 430-an kepala daerah. Lah, ini artinya memang kerusakan itu tidak bisa kita lagi tutup-tutupi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kerusakan birokrasi baik di pusat maupun daerah. Serentak ini, gitu kan? Dan ini yang harus diperbaiki. Kita tidak boleh gloomy untuk waktu yang sangat lama. Kita tidak boleh kelam, apalagi Indonesia gelap. Kita tidak boleh menafikan ada tantangan yang luar biasa ini untuk kita atasi. Bukan kita nyinyir, tapi kita harus kritis melakukan pengawasan gitu ya, from within gitu ya, melakukan kritik from within. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan karena ujung-ujungnya adalah kita ingin menyaksikan negara kita ini Indonesia itu betul-betul bisa sejahtera tanpa terkoyak-koyak gitu ya. Terpecah-pecah yang namanya birokrasi kita. Ini birokrasi tata kelola kita ini fragmentasinya sudah sangat luar biasa. Tidak ada negara maju dimanapun tanpa ditopang oleh birokrasi yang handal. Amerika itu kabinetnya kecil, tidak sampai 30, mungkin 18-an saja. Jadi asumsi gitu ya, bahwa Indonesia negara arsipelago yang besar, penduduknya yang banyak, maka birokrasinya harus luas, itu merepotkan yang ada. Jadi sulit gitu ya. Apalagi kalau yang diletakkan menteri dan wakil menterinya gitu ya, tidak tepat. Dan ini yang mestinya bisa dikatakan yang membebani justru. Jadi bukan guru-guru yang membebani negara, justru yang seperti ini yang akan membebani negara. Karena apa? Karena sebagai eksekutor, karena birokrasi ini kan bidangnya kekuasaan di eksekutif. Jadi para pimpinan tertinggi, pucuk-pucuk pimpinan kementerian lembaga ini adalah eksekutor ulung yang harusnya mengeksekusi program-program yang menopang semua visi misi atau yang kita sebut dengan astacitanya Pak Prabowo itu. Lah ini yang sangat kita perlukan. Jadi memang bagaimanapun juga menteri-menteri ini, wakil menteri ini yang akan dinilai kinerjanya untuk mengukur nantinya apakah pemerintahan dalam 1 tahun ini sampai Oktober ini betul-betul konkret mampu mengimplementasikan 8 program Astacita. Kalaupun belum utuh, itu persentase yang sudah diimplementasikan itu memang bisa dilaporkan kepada masyarakat. Dan ini resiko menurut saya kita melakukan pilpres langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Maka kalau masyarakat atau rakyat terus mengawal pemerintahan ini sejak dilantik sampai saat ini dan bahkan ke depan sampai 5 tahun ke depan, itu memang konsekuensi logis dari berlakunya sistem demokrasi partisipatoris langsung ini. Lah itu menurut saya yang harus juga diukur atau diantisipasi oleh tentu semua cabang kekuasaan yang ada di Indonesia, baik itu eksekutif ya pemerintahannya maupun legislatif gitu ya, yang melakukan pengawasan secara konstruktif kepada pemerintah maupun juga yudikatif. Lah kita saat ini juga menyayangkan kalau besarnya koalisi pemerintahan tidak memberikan kesempatan pada pemerintah nanti ada yang mengoreksi dari DPR. Lah kalau tidak ada yang mengoreksi dari DPR, ini yang termasuk kita mintakan kemarin waktu ketemu Ketua DPR RI untuk tetap menyelenggarakan tusi DPR secara efektif.
tidak hanya mengawasi secara konstruktif, tapi juga melakukan mekanisme check and balances dengan eksekutif. Sehingga tentu kita masih melihat dalam hal ini PDI Perjuangan belum betul-betul masuk sebagai koalisi besar, tapi sebagai penyeimbang. Karena memang tidak ada kosakata koalisi ataupun oposisi untuk PDI Perjuangan. Tapi bukan berarti lalu PDI Perjuangan itu tidak melakukan kritik-kritik yang mungkin disampaikan sebagai partai politik besar yang memenangkan pemilu legislatif 2024 kemarin. Yes, oke. Terima kasih Mbak Wiwi, Profesor Siti Zuhro. Sekarang saya minta dulu ke Dr. Mulyadi, jadi bridging ini antara rusaknya birokrasi dan kemudian juga konflik elit. Tolong bisa dipakai mic-nya ya. Nanti baru Bung Ginting kita bicara konflik elitnya ya. Baik, Bang. Terima kasih Bang Hersu ya, Prof Siti dan Mas Ginting ya. Kita jadikan forum ini untuk pencerahan aja ya. Sebenarnya gini, kritik itu sangat penting karena kritik itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ber-IQ tinggi. Kenapa? Kritik itu membutuhkan kesadaran, membutuhkan ketajaman analisis dan kemampuan untuk melihat fenomena itu, membaca ya fenomenanya gitu. Sehingga namun karena itu selalu saya katakan bahwa kritik yang baik itu sebenarnya sudah separuh dari solusi ya. Saya tidak ingin memberikan solusi kalau tidak diminta. Malah saya bilang, kalau Anda meminta solusi mendingan saya aja yang memerintah gitu kan. Kan gitu. Ya, ngapain bayar mahal gitu ya, kira-kira gitu. Nah kan harus sebenarnya sudah lengkap. Ya gini. Sebenarnya saya ingin berbicara tentang demonstrasi katarsis politik dan para penunggang huru-hara. Kira-kira gitu ya. Tapi reaksi dari ya. Jadi sebenarnya arah daripada demonstrasi itu ya adalah katarsis politik. Ya, demonstrasi itu adalah satu konsep yang merujuk kepada ya bentuk aspirasi, penyaluran aspirasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tindakan pemerintah yang dianggap tidak memihak pada masyarakat. Itu intinya ya. Itu demonstrasi, karena itu demonstrasi itu tidak bisa dicampur baur dengan para penunggang itu kan. Ya. Nah kenapa? Arah demonstrasi itu sebenarnya katarsis politik. Katarsis politik adalah konsep yang merujuk kepada upaya pembersihan ya pemerintahan itu dari analisis kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan golongan. Nah itu. Nah persoalannya kemudian demonstrasi itu tidak pernah dianggap, itu tidak pernah dilihat secara serius. Tidak pernah ditanggapi, dan malah dianggap sebagai satu respon, dianggap sebagai bagian tindakan untuk merondong kekuasaan itu satu penyakit. Padahal sebenarnya tujuan demonstrasi tadi itu untuk memurnikan pemerintahan itu, ya dari kepentingan golongan, dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya apa? Kalau ada demonstrasi di pemerintahan itu menandakan bahwa pemerintahan itu sebenarnya sedang diserang oleh penyakit yang namanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok itu kan, kepentingan golongan gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah ini para penunggang huru-hara ya. Ini satu konsep huru-hara itu adalah kekacauan. Nah, ini areanya di mana? Kebetulan dia dapat, ini ada demonstrasi, kita ubah deh jadi huru-hara agar tidak terus terjadi kepada katarsis politik gitu. Jadi ini sebenarnya ada dua istilah klasik yang merujuk kepada perilaku tindakan para penunggang huru-hara. Ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya penunggang huru-hara itu tidak pernah berasal dari demonstrasi itu, para demonstran. Dia namanya penunggang itu ya dari luar dan itu dari kekuasaan. Ya, istilah stasiostek itu dari Yunani kuno, itu istilah kuno yang menggambarkan bahwa ada penunggang huru-hara itu tadi, itu yang dari rezim. Memang rezim itu yang menunggangi itu agar tidak terjadi perubahan itu, karena tuntutan demonstrasi itu adalah perubahan politik tadi itu, ke arahnya perubahan sosial gitu. Oke, sebenarnya
kalau yang kita bicarakan hari-hari ini, yang kita lihat, saksikan, semua itu buah. Itu konsekuensi dan itu implikasi otomatis yang harus kita terima. Ya, ini jarang ada yang berbicara secara terbuka dan saya pun mau berbicara hari ini. Sebenarnya penyebabnya sederhana itu. Saya selalu katakan begini, sebenarnya tidak ada reformasi, tidak ada reformasi, yang ada deformasi. Bahwa ada gerakan reformasi, ya saya ikut di dalamnya. Sejak 98, sejak tahun 1988 saya mahasiswa, saya sudah jadi aktivis gitu. Sampai selesai 96, saya mahasiswa jalanan gitu kan. Gitu. Tapi kan yang saya lihat, kok yang terjadi kok tiba-tiba gerakan ini disandra, tiba-tiba dibajak. Nah, ini ada deformasi, penrusakan itu. Dan tidak tanggung-tanggung yang dirusak itu adalah konstitusi negara gitu tadi itu kan. Kenapa? Karena dia memiliki 3 motif tadi. Kuasai presidennya, kuasai ekonominya, dan kuasai politiknya. Tapi saya tidak mau bahas dulu ya. Yang satu itu kuasai presidennya, karena itu clear, makanya itu diganti kata asli gitu. Tapi yang kuasa ekonominya itu clear di pasal 33 ayat 4 demokrasi ekonomi itu. Kita tidak bisa mengartikan demokrasi ekonomi itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Itu tidak wajar itu karena itu liberalisme ekonomi di situ. Pemainnya nanti aktornya di situ adalah kapitalisme, di situ oligarki itu. Itu debatnya panjang itu kan. Tapi yang paling mudah kita lihat, saya mau bertanya, sebenarnya dari mana asalnya istilah koalisi itu? Saya mau bertanya. Kan dari konstitusi kan, dari Undang-Undang Dasar 2002 kan asalnya itu koalisi itu, yang kami berada di kampus bingung dengan istilah koalisi itu. Ya, saya selalu katakan ini bukan koalisi, ini persekongkolan jahat itu, ini permufakatan jahat, ya, ini kumpul kebo itu kan. Jadi satu pemerintahan yang dikelola oleh persekongkolan jahat, kira-kira bagaimana hasilnya? Pasti melahirkan ketidakpuasan politik. Karena itu saya bilang tadi, produk daripada Undang-Undang Dasar 2002 hanya ada 3, oligarki politik, sekelompok orang yang ingin memerintah tapi tidak punya kemampuan manajemen pemerintahan yang baik itu tidak ada itu. Jadi tidak peduli itu tadi. Itu kenapa? Karena difasilitasi oleh pemiluhan langsung. Kita tidak pernah mikir bahwa pendiri negara itu sudah merancang. Tidak boleh ada presiden dipilih langsung itu. Dipilih oleh MPR itu, dan MPR itu bukan badan perwakilan itu. Itu penjelmaan rakyat. Karena itu unsurnya hanya satu unsur anggota DPR. Ada utusan golongan, ada utusan daerah. Itulah penjelmaan. Jadi rakyat menjelma ke dalam dirinya sendiri. Rakyat yang punya kedaulatan, dalam melaksanakan kedaulatan itu, dia menjelma dalam dirinya menjadi rakyat berdaulat. Apa buktinya dia berdaulat? Dia memilih presiden, dia membuat GBHN, ya kan? Dan dia bisa memaksulkan presiden. Gitu kan? Dan tentu aturan-aturan kalau kita mau amandemen, kita memperbaiki, tinggal ditambah kewenangannya. Misalnya MPR ya wajib membatalkan seluruh perjanjian yang dibikin oleh pemerintah yang merugikan negara, bangsa, rakyat, bangsa dan negara. Itu bisa diamandemen, bukan diganti, ya kan? Nah, akibatnya tadi yang berkuasa, aktor pertama itu oligarki politik. Sekelompok orang yang punya nafsu untuk berkuasa tapi tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dengan baik. Itu. Yang kedua, oligarki ekonomi. Sekelompok orang jumlahnya kecil, ya kan, namanya disebut makanya oleh oligarki itu ya. Sekelompok orang jumlahnya kecil ingin menguasai sumber daya manusia, ya, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Makanya Pak, kampus-kampus itu tidak dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bohong itu Pak, bohong itu. Kalau kampus-kampus itu dirancang untuk mencerdaskan bangsa. Jadi untuk apa itu? Itu dirancang untuk memenuhi kepentingan oligarki ekonomi tadi. Makanya selalu mengatakan bahwa kampus itu harus dipersiapkan untuk pasar. Siapa pasar itu? Seharusnya saya yang menciptakan pekerjaan. Seharusnya rakyat Indonesia lulusan perguruan tinggi diberikan, dijamin, difasilitasi negara untuk menciptakan pekerjaan, ya kan? Bukan mempersiapkan tadi menjadi skrup-skrup oligarki itu. Ya, jadi oligarki ekonomi itu bukan hanya sumber daya alam yang dikuasai, bukan hanya sumber daya buatan, tapi sumber daya manusianya, Bang. Karena sumber daya alam tidak bisa dikelola tanpa menguasai sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia adanya di kampus, Pak, karena dia memiliki paten di situ, dia memiliki hak cipta, Pak, di situ, intelektual di situ kan. Makanya ya lahirlah tadi
oligarki yang ketiga. Sekelompok orang jumlahnya kecil ingin mendapat suaka politik, suaka ekonomi, ya, dengan cara mendukung kekuasaan. Inilah yang saya sebut oligarki sosial, bandit politik. Jadi intelektual akhirnya menjadi pendukung kekuasaan. Seharusnya dia pengawas kekuasaan gitu kan. Jadi kalau menurut saya memang ini harus ini. Jadi solusinya, kalau ada pertanyaan apa solusinya? Kembali ke Undang Dasar 45, baru Undang Dasar 45 diperbaiki, diadendum. Bukan kembali bukan tuh. Jadi misalnya kewenangan tadi kan presiden 2 periode ya dibatasi, diberikan di situ adendum bahwa hanya 2 periode. Ya, jangan lagi ditambah seperti MK sekarang. MK itu peradilan politik itu. Bukan peradilan, bukan pidana. Makanya adendum, saya adendum itu MK itu kamarnya saya kirim ke MA. Gitu kan? Saya bergabung dengan kamar peradilan militer, peradilan agama, peradilan konstitusi, tata negara gitu. Kenapa dipisah sendiri? Sampai-sampai dia melibatkan proses impeachment. Kan itu jadinya yang terjadi kan. Akibatnya ya Jokowi memperalat MK untuk menaikkan anaknya kan. Kita tidak pernah pikir itu tadi. Nah inilah intelektual ini selalu mengusul-usul, baru tidak tahu sejarah, tidak tahu genealogi politiknya Indonesia ini. Ini susah sekali. Padahal kita kan punya genealogi politik sendiri. Misalnya polisi Pak. Polisi kita itu bukan badan peradilan Pak. Secara konsepsional. Bahwa tugasnya membantu kejaksaan untuk melakukan penyelidikan ya. Karena memang tugasnya polisi itu tadi adalah patroli, detektif kriminal, dan lalu lintas. Jadi wajar kalau dia melakukan tugas pembantuan. Tapi kalau itu dijadikan tugas pokok, rusaklah kejaksaan. Kejaksaan pasti ongkang-ongkang kaki kan. Memperalat polisi. Dan polisi tidak merasa dirinya diperalat. Karena mungkin dia dapat keuntungan di situ kan. Dengan kasus-kasus itu kan. Nah ini cara bernegara yang keliru ini kan. Militer kita dikurung. Disuruh tinggal di baraknya gitu kan. Akhirnya objek-objek vital itu tadi seperti bandara, pelabuhan dan sebagainya dibiarkan masuk para pendatang liar tadi ini mengaduk-aduk kan. Itu semua tuh. Jadi menurut saya tuh, kalau resimnya Pak Prabowo ini kan sudah pernah. Saya itu termasuk pendukung pengkritik. Pendukung pengkritik, bukan penentang pengkritik. Ya saya sama dalam ilmu politik itu sikap saya sama dengan Robert Dahl yang menerjemahkan buku yang menulis buku Demokrasi dan para pengkritiknya itu. Jadi saya pendukung pengkritik itu, bukan penentang pengkritik itu. Ya kan? Dan saya enjoy di tempat saya itu. Saya tidak perlu ditarik kekuasaan masuk. Pak Mulyadi bantu saya jadi ini, jadi tidak perlu itu. Yang penting berikan saya kesempatan untuk melakukan kritik itu tadi kan. Gitu tadi. Nah, clear kan kalau politik kita dikuasai oleh oligarki politik, ya badut politik, ya oligarki ekonomi, bandar politik, ya kan, dan oligarki sosial, bandit politik, apakah kita masih berharap bahwa pemerintahan ada tata kelola yang baik? Mustahil, omong kosong itu Pak itu. Jadi tidak ada harapan untuk itu. Karena itu perlu diperbaiki dari hulunya kan, dari hulunya perlu diperbaiki dengan cara tadi kembali ke Undang Dasar 45 tapi diadendum gitu kan. Jangan tidak diadendum karena negara situasi juga sudah berkembang itu. Itu kalau solusinya itu tadi. Kalau telah masalah sebenarnya gampang aja kan. Pak Prabowo dari awal sudah saya katakan bahwa caranya dia hanya ada 2 cara metode dia untuk sukses, untuk selamat. Pertama, dia harus bersihkan resimnya dari resim lama. Nggak bisa lagi. Karena resim lama itu memproduksi ketidakpuasan politik Pak. Selama 10 tahun banyak aspirasi yang terpendam. Dan ini dia menemukan tempatnya tadi di resimnya Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo harus singkirkan semua resim lama gitu kan. Nggak boleh dia mengatakan persatuan omong kosong. Masa mau dipersatukan itu? Ya kan? Nggak bisa. Tapi ini saya katakan tadi, kembali ke pertanyaan saya. Dari mana sih datangnya koalisi itu? Ini koalisi ini adalah hantu berbahaya. Ini adalah musuh yang sengaja diundang masuk di Indonesia. Di mana ada konsep koalisi itu? Nggak ada. Koalisi itu nanti setelah terjadi dalam pemilu Pak. Dan itu ada di parlementer. Lah ini sistem presidensil, ini koalisi. Jadi sebenarnya bukan koalisi. Ini bagi-bagi kekuasaan sebelum pemilu. Dan kalau ada yang mengingkari itu maka terjadi konflik elit.
Jadi sebenarnya konflik yang terjadi adalah ketidakpuasan terhadap bagi-bagi kekuasaan, Pak. Itu yang terjadi kalau kita bicara koalisi gitu. Lah kalau sudah seperti itu, mereka bagi-bagi kekuasaan tadi. Ada yang impor daging, ada yang impor gula, ada yang impor ini, impor itu. Terus masyarakat bagaimana? Ditinggalin tadi. Makanya saya bilang tadi sistem ini membuat DPR tidak punya. Makanya DPR itu di mana-mana dikutuk. Kenapa? Karena tidak jalan fungsinya. Karena koalisi itu membuat ya Senayan dengan istana itu bersekongkol, Pak, berkomplot, membuat aturan-aturan. Lihat aja Jokowi, iya kan? Bayangin itu, Pak, undang-undang cilaka itu bisa jadi itu mengedarkan aja draftnya itu bisa kita dicurigai sebagai apa? Provokator itu kan? Padahal draft undang-undang itu harus dibaca kan? Ditahu, loh ini beredar saja kita dianggap itu kan? Katanya memprovokasi. Loh ini DPR, tapi saya sudah paham itu bahwa inilah akibat daripada koalisi yang mana dalam teori tidak ada itu. Dalam dunia akademik tidak ada teori di Indonesia ini. Percaya saja. Kalau ada ilmuwan mengatakan itu teori, itu ilmuwan bodoh itu. Tapi kalau ada yang mau melakukan coba-coba, ini adalah percobaan yang mematikan itu. Ya kan? Jadi itu yang saya harus mengatakan. Jadi hentikan koalisi itu. Kenapa koalisi itu bayangin? Presiden itu harusnya powerful kan, Pak? Presiden itu harusnya powerful. Kenapa? Karena ada hak prerogatifnya. Tapi dan bisa dia hak prerogatif. Kalau seluruh partai politik sudah ada portofolionya. Misalnya partai A memegang kementerian ini, ya kan? Nah, partai A, partai B sudah ada portofolionya, Pak. Jadi misalnya saya itu, enggak bisa lagi saya berharap dulu di situ dipanggil oleh Pak Prabowo, Pak. Karena Pak Prabowo sudah tahu bahwa yang punya portofolio ini, kabinet ini, lembaga ini adalah partai ini kan. Ada kapling-kapling, Pak. Itulah akibat koalisi tadi. Nah, hentikan itu. Itulah yang menyandra Pak Prabowo. Agak sulit dia itu. Jadi ya saya paham situasinya kalau Pak Prabowo itu sedang karena memang koalisi ini yang membuat mereka tidak bisa. Ya kan? Tapi kalau saya Pak Prabowo, saya hajar aja, saya sikat aja. Nggak ada istilah itu kan. Mau apa istilah komitmen dengan apa itu. Nggak ada komitmen dalam kejahatan. Kapan kau berkomitmen dalam kejahatan, itu kau akan dihancurkan juga oleh kejahatan itu kan. Karena itu lebih baik hianati kejahatan itu, sadar kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus kan. Premnya kita. Ya. Ini luar biasa loh. Ya, konstitusi kita mengatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu nalar itu apa namanya? Itu norma religius, Pak. Artinya apa? Para pengelola negara ini enggak boleh ada unsur-unsur pragmatisme itu, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, itu tadi. Keinginan luhur gitu. Jadi kalau ada yang mau mengurus negara ini jangan berbicara gaji. Ya kami ini kan seperti Pak Slamet kan dosen di UNAS, saya dosen di UI. Ya kalau saya mau teriak tentang hidup saya, betapa timpangnya, Pak. Saya cuma dapat gaji 4,8 sampai 4 juta kan, 5 juta kan. Saya mengajar di S3, saya mengajar di S2, per bulan saya dikasih 4 juta itu kan. Ya kalau saya mau berteriak untuk kepentingan saya kan, itu aja saya terus cerita itu. Bahwa dosen itu dianiaya, ya kan. Kenapa pendidikan kita begini? Karena dosen diterlantarkan, dibiarkan, dihina gitu kan. Karena beban. Iya kan? Nah kalau gitu, apa karena pendidikan tidak dihargai? Lah, negara yang tidak melihat pendidikan sebagai investasi, itu ujungnya adalah kehancuran. Saya kira itu, Bang. Makasih, sampai di situ dulu ya, Dr. Mulyadi. Sekarang ke Bung Ginting. Anda silakan, Anda tadi kan bisa juga Anda mulai masuknya dari soal kerusakan tata kelola pemerintahan, tapi bisa langsung juga konflik elit, dan yang lebih banyak disorot itu saya ingin Anda masuk ke soal polisi juga ya, karena sekarang polisi ini kan lagi banyak disorot sekali. Oh ya betul Bung Hersu, kebetulan juga salah satu tuntutan demonstrasi kemarin juga adalah turunkan Kapolri. Selain itu di media sosial di X itu justru juga mengungkap bahwa Polri pembunuh rakyat. Karena itu memang kita harus membedah juga bagaimana institusi polisi ini yang dipimpin oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 4,5 tahun.
tentu dalam analisis ini saya ingin membedah dari beberapa poin. Pertama tentu saja ada rivalitas elit di kepolisian dan juga isu geng Solo yang tidak bisa kita nafikan. Geng Solo adalah perwira yang pernah bertugas di Solo pada saat Jokowi menjadi wali kota, dan kemudian pada saat Jokowi menjadi presiden mereka menempati posisi-posisi elit di kepolisian maupun di TNI. Nah tentu saja posisi-posisi ini juga dan termasuk karir Listio Sigit Prabowo tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden Jokowi yang memerintah selama 10 tahun itu. Sehingga anggapan loyalitas geng Solo terhadap Jokowi itu tidak terbantahkan, hingga pergantian pemerintahan pun mereka dianggap masih bagian dari geng Jokowi. Sehingga loyalitas inilah yang menjadi masalah di institusi militer maupun di institusi kepolisian. Nah tentu saja dari analisis politik saya menyarankan bahwa Presiden Prabowo harus segera mengganti Listio Sigit Prabowo, dan itu juga yang menggema di media sosial dan juga saran serta demo itu juga menuntut. Mengapa? Karena memang selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kepolisian dianggap sebagai anak emas, bahkan kemudian menjadi alat instrumen kekuasaan. Padahal ini alat negara, bukan alat penguasa, bukan alat pemerintah. Nah kemudian ada juga yang menyarankan supaya Listio Sigit tetap dipertahankan. Tentu hal ini dianggap untuk menjaga stabilitas menjelang Pilkada 2025 nanti. Kan ada Pilkada 2025 nanti, dan ini tentu saja akan berdampak pada dinamika keamanan. Kemudian yang kedua tentu saja ada ketegangan politik internal dan juga potensi pemicu kerusuhan yang kemarin demo-demo itu juga tidak bisa dilepaskan, bahwa protes terhadap anggota DPR betul itu juga dikemukakan, DPR justru menjadi alat pemicu kemarahan rakyat karena dianggap oke, secara legalitas mereka legal karena itu hasil pemilu 2024. Tapi secara aspirasi mereka sudah jauh meninggalkan aspirasi rakyat. Dan tentu saja kasus meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojol itu juga memicu kemarahan publik terhadap kepolisian, terutama kepada Korps Brimob ini. Tentu saja kita menjadi terbuka bagaimana ketidakjelasan arah dukungan internal terhadap Kapolri di dalam institusinya dapat membuat sebagian masyarakat juga melihat ada loyalitas yang juga akhirnya terbelah. Apakah harus tetap loyal terhadap Listio Sigit sebagai Kapolri? Karena ini sebenarnya bentuk inkonsistensi juga yang diperlihatkan kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. Dalam beberapa kasus polisi dianggap sebagai aparat negara yang sangat represif, padahal tugas-tugas kepolisian justru kalau kita melihat tugasnya adalah keamanan ketertiban masyarakat dalam penegakan hukum dengan menjadi pelindung, pengayom dan pelayan. Mestinya unjuk rasa itu juga dilakukan, dihadapi dengan itu tadi. Bagaimana dilayani sampai kemudian Anda mau demo di mana, diayomi, juga dilindungi, bukan kemudian dihadapi dengan
kalau kita lihat di demo tanggal 28 Agustus itu kan juga dihalau, tidak bisa diberikan kesempatan, tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kemudian tentu saja ada persoalan yang menarik lagi bahwa di dalam kepolisian ini terutama ketika publik melihat daftar mutasi perwira tinggi yang terakhir, terutama perwira tinggi bintang 3, itu kelihatan sekali bahwa terjadi konflik elit di lingkungan kepolisian. Hal-hal yang tidak lazim itu kan muncul. Misalnya Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang sudah pensiun kemudian dilantik kembali oleh Presiden Prabowo. Ini belum pernah terjadi. Kemudian juga Kepala Badan Nasional Narkotika itu juga sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri, tiba-tiba dicopot di situ. Ini mengingatkan kita pada kasus Kepala Bais dulu kan, waktu baru pulang dari luar negeri dari umroh kalau nggak salah, di bandara juga diganti. Itu siapa namanya waktu itu? Ilyas. Itu ya. juga sama. Hal-hal yang menurut saya kurang etis sekali. Begitu juga bagaimana pemindahan misalnya Komjen Fadil dari Kabar Harkam menjadi Astama Operasi. Kemudian itu berarti menyingkirkan posisi Fadil. Kemudian juga posisi Karyoto yang semula Kabar Reskrim kemudian menjadi Kabar Harkam. Dijanjikan Kabar Reskrim. Betul, betul. Nah, ini kita juga bisa lihat bagaimana konflik itu terjadi di daerah-daerah. Daerah-daerah yang bergolak itu justru diindikasikan Kapoldanya adalah Kapolda-Kapolda yang dekat dengan Listio Sigit Prabowo. Itu kan menarik. Kemudian mengapa Polda-Polda yang lain justru tidak terjadi kerusuhan seperti itu? Apakah memang ada indikasi sengaja dilakukan hal seperti itu? Juga misalnya bagaimana dalam kasus ini, di dalam kasus yang kode etik kemarin memutuskan Kompol Kosmas Kajugea itu dipecat, menurut saya juga menjadi menarik mengapa kemudian hanya komandan batalion itu yang dikorbankan. Padahal BRIMOB sebagai paramiliter biasanya dalam peristiwa militer itu 2 tingkat di atas harus bertanggung jawab. Berarti komandan resimennya juga harus bertanggung jawab. Di atas komandan resimen di istilah kepolisian pas gitu, komandan pasukan BRIMOB bintang 1 itu juga harusnya diminta pertanggungjawaban. Nah, karena kasus ini juga melibatkan banyak di daerah, terutama hampir saja terjadi konflik yang besar di Palembang, Bung Hersu, ketika seorang prajurit 2 dengan kavaleri itu ya. Iya, batalion kavaleri, dia itu kan sedang membonceng saudaranya yang difabel begitu ya, dari SPBU, ya kemudian makan minum gitu, tiba-tiba ditangkap begitu saja, dipiting lehernya, dituding sebagai perusuh begitu ya, dan itu langsung disebar kemana-mana. Berarti memang ada upaya pengalihan isu menuding TNI sebagai provokator. Kan dalam kasus itu kalau tidak dicegah segera, Bung, ini dalam beberapa kasus saya kebetulan terlibat dalam liputan-liputan konflik ya, seperti di Kalimantan dulu, ingat nggak penyerbuan dari satuan kavaleri masuk ke BRIMOB segala macam, itu kalau nggak dicegah seperti apa. Begitu juga kasus yang terjadi di Kuitang ketika mayor infanteri dari Bais TNI itu kemudian langsung ditangkap begitu ya, ditangkap kemudian kartu anggotanya disebarluaskan. Saya pikir ini sama-sama aparat negara begitu. Ya namanya intelijen ya pasti pakaiannya bukan pakaian dinas dan dia harus lekat di situ. Dan saya catat itu banyak sekali. Di Cikeas, kemudian di Ternate, terus di Manado, di Sumatera Utara. Tiba-tiba kemudian muncul isu
darurat militer, isu kemudian tentara harus masuk barak. Loh kok aneh gitu ya, bahwa sumber masalah yang disorot masyarakat adalah ketika Polri itu tidak profesional dalam penanganan unjuk rasa, kemudian juga Brimob harus bertanggung jawab dalam beberapa kasus, kenapa kemudian dilempar ke yang lain-lain? Dan ini juga sama dengan isu 17+8, tiba-tiba ada TNI masuk barak segala. Saya bilang ini kok rada aneh ya, tiba-tiba muncul hari ini aja saya melihat di beberapa grup WA, tiba-tiba muncul isu soal militerisme, isu darurat militer. Menurut saya ini jumping conclusion yang tidak dipahami orang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 itu ada 4 tahapan: tertib sipil, darurat militer, darurat perang. Kalau bicara kekhawatiran darurat militer, tidak mungkin ada darurat militer tanpa didahului dengan darurat sipil. Untuk memutuskan sesuatu menjadi darurat sipil juga harus dikoordinasikan dengan DPR. Baru DPR menjawab kepada presiden, apalagi untuk darurat militer. Itu parameternya di dalam kasus kerusuhan Agustus ini jauh dari memenuhi syarat untuk terjadinya darurat sipil apalagi darurat militer. Anda melihat itu sebagai indikasi adanya konflik elit? Ya, saya kira begitu. Jadi ini sebagai pengalihan isu dari konflik elit di tubuh kepolisian dilempar ke yang lain. Okay. Jadi ini Bung, memang tidak bisa dilepaskan bahwa ketidaktegasan Presiden Prabowo untuk segera mencopot Listio Sigit Prabowo ini juga menjadi sumber petaka di dalam institusi kepolisian. Karena akhirnya apa? Loyalitas para Kapolda juga akhirnya juga bercabang-cabang karena melihat posisi Listio Sigit ini yang memang sudah dalam posisi gamang. Bung Hersu, hari ini dan hari kemarin, beberapa hari ini, kita sudah dapat di WA bagaimana publik menyiarkan kekayaan para jenderal bintang 3 itu. Punya rumah 25 miliar di sini, punya rumah 30 miliar di sini, hampir semuanya. Artinya apa? Siapa yang mention itu? Ya dari lingkungan mereka sendiri. Konflik-konflik ini tidak bisa kemudian kita lihat bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kerusuhan. Jadi patut diduga. Nah, sama dengan di dalam kasus ini, mengapa Presiden Prabowo yang lulus pada tahun 1974, dia harusnya melihat sebuah peristiwa malapetaka 15 Januari 1974, di mana Presiden Soeharto akhirnya mencopot jenderal-jenderal itu. Dan itu ada konflik internal di antara orang sekitarnya Pak Harto ya? Betul. Di situ ada terlibat namanya Jenderal Maraden Panggabean, Jenderal Sumitro. Yes. Jadi Panglima dengan Wapang. Ya. Kemudian Ali ada Murtopo juga ada, ya, Asus, yes. Iya, Aspri. Dan lain-lain. Saya hitung ada sekitar 10 jenderal akhirnya harus dinonjobkan. Bahkan mereka akhirnya tahu diri seperti Jenderal Sumitro, lebih baik saya mengundurkan diri aja Pak. Artinya mengapa sih Prabowo tidak belajar dari konflik-konflik elit yang melibatkan institusi bersenjata? Nah, kita kembali lagi di dalam rivalitas di lingkungan kepolisian itu, sampai sekarang akhirnya terpecah juga yang tadinya loyalitas angkatan 91 ke Listio Sigit, sekarang udah pecah belah kan begitu. Juga kemudian sudah ada manuver-manuver, ya tentu saja karena ini operasi intelijen, tidak bisa semuanya mengungkap satu persatu. Tapi mungkin karena saya banyak mengamati masalah polisi dan militer, saya menerima input-input itu entah dari mana begitu ya. Tentu saya filter. Ya tentu kemudian kita harus lihat satu persatu. Mengapa ini menjadi
Wakapolri, mengapa ini menjadi Kabareskrim, mengapa ini menjadi Irwasum dan lain-lain. Saya kira Presiden Prabowo juga harus tahu di dalam kasus ini Kapolri harus bertanggung jawab. Kemudian Kaba Intelkam harus bertanggung jawab. Apa kerja intelijen keamanan ketertiban masyarakat itu? Kaba Harkam juga harus diminta pertanggungjawaban. Begitu juga Komandan Korp Brimopnya harus diminta pertanggungjawaban. Sampai sekarang menurut saya apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo itu hanya semacam hanya semacam seremonial, karena tidak ada tindak lanjut bagaimana memadamkan konflik itu sendiri. Apinya tidak diselesaikan. Salah satu apinya adalah konflik di dalam tubuh elit kepolisian, dan kemudian isu yang menyudutkan militer itu juga harusnya dipahami. Kalau tidak, Bung Hersu, kalau tidak militer di daerah-daerah tidak menahan diri, misalnya di Ternate, di Manado, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, kemudian juga di Bogor dan lain-lain, apa yang terjadi? Tentu pihak-pihak yang ingin ada benturan antara TNI dan Polri bertepuk tangan. Dan kita tidak menginginkan itu. Karena itu menurut saya Presiden Prabowo mesti tegas. Salah satu tuntutannya adalah mereformasi total juga kepolisian, di mana pada 1998 dan 99 TNI justru berada di depan melakukan reformasi, walaupun akhirnya reformasi kebablasan juga. Harusnya ya ada hal yang tidak direformasi, malah direformasi. Kemudian polisi di mana? Nggak ada. Sampai sekarang menurut saya, oke lah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan atau Wakil Panglima TNI gagah dengan pangkat bintang 4. Tapi sesungguhnya mereka adalah bukan pemegang anggaran. Hanya kuasa pemegang anggaran, beda dengan Kapolri yang langsung memegang anggaran. Dia bisa minta langsung kepada Menteri Keuangan. Sementara Kepala Staf Angkatan dan juga Panglima TNI tidak bisa. Nunggu jatah dari Kemenhan. Nunggu jatah begitu ya. Iya, Nah ini juga menurut saya selama dalam sistem kenegaraan tidak imbang posisi TNI dengan Polri, selama itu juga jangan harapkan konflik di bawah akan terus terjadi. Nah ini menurut saya juga salah satu yang harus dipahami. Konflik itu juga menurut saya tidak bisa dilepaskan di dalam konflik elit pemerintahan. Masing-masing itu tentu saja punya kepentingan yang berbeda-beda. Partai politik pasti berbeda-beda. Nah Prabowo harus diingatkan bahwa Anda jangan terpengaruh, Anda itu hidup dalam lingkungan impulsif, bahwa kabinetnya kompak, bahwa menteri-menterinya bekerja dengan baik, masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Mari kita lihat bagaimana sejak demo 25 Desember itu tidak ada dukungan dari partai-partai politik, baik di parlemen maupun di partai politik. Mestinya mereka ikut demo, mendukung. Ini enggak ada. Dukungan 80% di parlemen cuma di atas kertas. Hanya di atas kertas. Nah ini kita harus bisa lihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada Presiden SBY waktu itu. Dukungan hampir 80% juga tergerus. Nah Presiden Prabowo menurut saya harus paham bahwa pertemuan mahasiswa dengan anggota DPR kemarin juga itu hanya simbolis. Itu hanya gimmick politik. Karena nantinya yang diangkat kepada publik, mereka mengesankan diri seperti apa? Bagi saya mereka cuci tangan, Bung. Nantinya mereka satu persatu, oh kami menolak untuk tunjangan beras 12 juta rupiah. Yang satu punya kepentingan yang lain. Jadi mereka punya agenda masing-masing yang memang tidak bisa dikendalikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sama demo kemarin juga ada tuntutan turunkan Puan Maharani sebagai ketua DPR.
Artinya kan di dalam juga ada yang ingin menjadi ketua DPR. Ya, bahkan rumahnya Puan juga bakal tadinya menjadi sasaran penjarahan juga kan. Itu artinya memang ada konflik-konflik di dalam. Makanya menurut saya ini juga tidak bisa dipisahkan dari kontestasi 2029 mendatang. Memang kesannya masih lama, tapi citra buruk ini mereka tidak ingin. Karena itu memang konflik-konflik ini mesti diurai, termasuk di dalam parlemen. Harus diurai, harus jelas duduk perkaranya. Ini lihat Bung, sejak ada isu bahwa Ahmad Muzani akan menjadi Menteri Dalam Negeri aja, itu kan sudah saya perkirakan. Coba lihat dalam sepekan 2 pekan ini pasti ada kerusuhan di daerah. Kenapa? Coba siapa yang terkoneksi dengan daerah kalau bukan Menteri Dalam Negeri? Apa iya kemudian permintaan keuangan dari daerah tidak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri? Apakah tidak berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan? Ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri harus dievaluasi. Karena itu menurut saya ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk merombak sebuah kabinetnya. Evaluasi semuanya, termasuk elit-elit di dalam pemerintahannya. Ini momentum untuk bersih-bersih, jangan takut dulu. Dari kabinet 100 menteri di era Presiden Soekarno, kemudian terjadi peralihan kekuasaan kepada Presiden Soeharto, dia berani menetapkan sampai hanya sekitar 20-an anggota kabinet. Nah ini kita harus kembalikan lagi Indonesia ke second kabinet. Bukan kemudian kabinet, ini namanya menurut saya ini namanya kabinet terima kasih, bukan kabinet merah putih. Betul-betul terima kasih begitu. Sehingga ujungnya adalah betul-betul tidak profesional. Ini momentum menurut saya untuk bersih-bersih. Saya kira itu dulu, Bu. Ya. Kalau ya. Saya ada tambahkan sebuah dokumen. Ya, nggak apa-apa. Sekalian sambil closing statement juga ya kita ini ya, Anda tambahkan. Ini ya. solusi aja ya. Iya, iya. Ini betul-betul solusi ya. Iya. Itu kan kerugian benar, kerugian besar kalau kita membuat polisi itu degradasi hanya karena kasus-kasus. Dan kasus itu sampai kiamat tidak akan pernah berhenti. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena masalah hulunya ada di tadi. Nah, untuk mencegah ini, mumpung ada Presiden Prabowo, mudah-mudahan dia dengar saya nih. Mudah-mudahan. Supaya polisi itu tidak menjadi seolah-olah badan penegak hukum, lembaga penegak hukum. Di dalam teori negara kan fungsinya polisi itu internal order, ketentraman, ketertiban. Karena itu fungsinya cuma 3, patroli. Dia harus menjaga kalau saya tidur, harta benda saya keliling, ya kan? Dan kemudian dia mengendus-endus itu para pembuat pidana tadi itu, pelaku kejahatan tadi, itulah detektif kriminal. Kemudian lalu lintas, itu tugas alamiahnya dan ilmiahnya. Nah ada tugas tambahan, tugas titipan, bantu dong penegak hukum karena kamu yang tahu tempatnya para tadi itu yang melakukan kejahatan tadi. Itulah penyelidikan, bukan penyidikan, gitu. Karena itu saya minta gini, solusinya, Pak Prabowo segera bentuk Kementerian Keamanan, bentuk Kementerian Keamanan untuk mengontrol 2 hal yang penting: pembangunan kekuatan kepolisian dan penggunaan kekuatan kepolisian. Karena pembinaan kekuatan kepolisian itu otonominya polisi, kita tidak bisa ganggu. Sama dengan militer, lah kan tidak adil. Militer dibuatkan ya mitra fungsional di kementerian namanya Kementerian Pertahanan. Sementara polisi tidak ada, ya repot. Akibatnya Kapolrinya nginap di istana. Di sini awalnya malah petaka ini itu, dan itu diperhatikan oleh Jokowi, sehingga polisi itu menjadi alat kekuasaan. Padahal dia adalah alat. Jadi tolong, saya kok bisa ya gemus sekali menterinya ini, sementara negara besar kecil kementeriannya, lembaganya kan. Logo ini tiba, tapi saya tetap mencari. Mudah-mudahan ada itu Kementerian Keamanan. Tidak ada Pak. Dibikin itu. Akibatnya polisi tidak ada yang kontrol pembangunan kekuatan kepolisian dan penggunaan kekuatan kepolisian. Jadi saya ulangi, pembangunan kekuatan kepolisian itu
tugasnya tanggung jawabnya otoritas sipil, presiden bersama DPR, dan itu harus ada rumahnya di Kementerian Keamanan, dan penggunaan kekuatan kepolisian. Nah kalau kita mau kenapa polisi begini, itu kan penggunaan kekuatan, karena kan dia alat, dia hanya digunakan. Apakah yang menggunakan sudah benar? Lah otoritas sipil lah yang bisa menggerakkan. Siapa itu? DPR dengan presiden, gitu tadi. Ya saya kira itu, kalau memang mau ini solusi, benar-benar solusi, bukan kritik ini. Jangan dibawa, kalau marah lagi, benci lagi sama polisi, dibawa Dagri Pak. Ya, di eranya siapa Menhan dulu itu? Siapa? Pak ini yang dari UI. Yono Sudarsono. Pak Jono, kan bapaknya itu yang mengeluarkan waktu Mendagri itu kan dikeluarkan polisi dari Dagri. Untuk apa? Karena dia lihat gejalanya tidak bagus, polisi bisa memangsa pemerintahan daerah ini. Makanya dikeluarkan dia, maka dibuatkanlah dia cangkang namanya Kementerian Keamanan. Kan dulu Pak masing-masing, misalnya Kementerian Pertahanan itu ada mitra fungsionalnya di rakyat, namanya Hansip, Pertahanan Sipil. Dan ada Wanra, perlawanan rakyat, itu untuk militer pertempuran Pak. Nah kan, kemudian Kementerian Keamanan ada mitranya, ya jaga-jaga tadi ronda itu namanya apa? Mungkin masih ingat itu, ya masih ingat enggak? Namanya Kamra. Oh Kamra. Kamra itu rakyat yang menjaga itu, ada bajunya Pak. Lah Kamra dihilangkan, ya kan? Wanra dihilangkan, yang muncul Hansip, Hansip diolok-olok. Padahal Hansip itu pertahanan sipil loh, militer Pak. Dia disuruh jaga ronda, yang jaga ronda itu Kamra, keamanan, mitranya polisi. Artinya kalau tidak ada Kamra, polisinya yang jaga. Loh sekarang ronda, saya di RT saya diminta Pak Mulyadi ronda, lah saya dosen, ronda ngantuk, mampus saya Pak. Nggak bisa mikir kalau pagi-pagi itu kan. Nah ini kan padahal itu lintasnya ada polisi cepek. Seharusnya ada polisi Pak, harus tugas patroli yang keliling itu kan. Ya jangan polisinya jangan kemana-mana, ngapain itu ya? Saya sudah semuanya sudah anjurkan. Tolong dipikirkan ini baik. Kalau saya Kapolri Pak, ditunjuk Kapolri, yang pertama saya lakukan adalah saya berhenti jadi penegak hukum. Saya hanya menegakkan hukum, bukan penegak hukum. Gitu loh. Ngapain saya? Itu enak sekali jaksa-jaksa itu merintah saya kan. Kalau tidak lengkap bukti, karena kau yang mendakwa orang. Siapa yang mendakwa? Kau yang membuktikan. Kau yang melakukan penyidikan. Ngapain kau bebankan kepada saya? Nah, tapi mungkin jaksa tahu ya. Wah, ini polisi keenakan juga nih saya kasih. Ya kan, dia bisa main-main. Nah, itulah bahayanya Pak, negara polisi. Lebih berbahaya negara polisi daripada negara militer. Kau negara militer itu hanya senjata digunakan. Tapi kalau negara polisi, dia gunakan hukum, dia gunakan birokrasi. Senjata 3 itu Pak. Makanya semua negara-negara fasis pasti negara polisi, bukan negara militer. Tapi dasar ya penetrasi asing mau melemahkan militer kita, akhirnya militer dihancur-hancurin pertahanan kita. Kekuatan global itu ada 4 cirinya negara global. 1 kuat secara sains, 2 kuat secara industri, 3 kuat secara finansial, dan 4 kuat secara pertahanan. Bukan keamanan Pak. Semua negara di dunia ini menginginkan negara lain aman. Tapi tidak satu negara menginginkan negara lain kuat pertahanannya itu. Nah itu Pak. Nah itu yang terjadi tadi di konflik tadi. Konflik TNI dengan Polri. Ngapain berkonflik ini? Ini sama-sama aparat negara itu. Jadi Pak Prabowo kalau dengar saya ini, tolong dibuatkan segera Kementerian Keamanan. Saya kira banyak itu. Perwira-perwira tinggi polisi bisa dipekerjakan di situ Pak. Ngontrol polisi, anggarannya dan sebagainya enggak. Kira-kira gitu. Saya kira itu Bang ya solusi ya. Ini bukan solusi. Kritik. Terima kasih. Kritik. Ya, bukan. Oke, sekarang Prof Siti Zuhroh, monggo sekalian closing statementnya ya. Pertanyaannya nggak ada ya, tapi kita suruh ngomong terus ini. memang gitu untuk ngomong. Ini sambil nunggu kalau kebablasan itu biasanya diungkapkan semua gitu ya. Yeah. Mas Hersu. Menurut saya ini kita dalam proses untuk memberikan masukan ya. Kita dengan solusi sama masukan sama ya? Sama solusi. Sama ya. Opsi solusi gitu ya. Tentu kita dalam posisi yang sangat prospektif lah melihat Indonesia. Memang biasanya intelektual itu
melihat itu redup gloomy ya, karena kritis tadi itu. Tapi tentu dalam keadaan Indonesia yang sangat tidak baik-baik saja. Berapa kali kita mengatakan ini jauh sebelum pemilu 2024 bahkan gitu ya. Dan semuanya terjadi. Maka memang kita tidak ingin gitu ya, bahwa pemerintahan baru terjebak pada hal yang justru jauh lebih buruk dari praktek pemerintahan sebelum-sebelumnya. Maka memang ini yang harus dilakukan terkait dengan kualitas pemerintahan yang berwibawa, yang bersih dan berwibawa, itu harus ditunjukkan bahwa Pak Prabowo harus bertanggung jawab ketika membangun satu kabinet yang sangat amat besar ini, dengan dihuni oleh 100 lebih menteri dan wakil menteri, lembaga dan sebagainya. Itu bukan tanpa resiko. Maka ini yang harus segera dibenahi. Dalam 1 tahun pertama saja kita bingung melihat, dan dalam keadaan yang efisiensi sangat tinggi, tapi kementerian lembaga diperbanyak. Logikanya nggak dapat gitu ya. Maka iya, paradoks. Paradoks. Maka ini yang harus diakhiri. Saya sangat setuju dalam keadaan Indonesia yang tidak sangat baik-baik saja dan ekonominya belum mengalami recovery secara konkret gitu. Maka yang ada adalah bukan hanya sekedar efisiensi kementerian, mungkin aparat tidak boleh ke luar negeri dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana ini dimampatkan yang disebut zakon kabinet tadi itu, kabinet ahli, dengan mempertanggungjawabkan siapapun yang menjadi menteri ataupun wakil, kalau memang diperlukan wakil. Apalagi wakilnya berderet-deret itu apakah perlu, kan gitu. Maka itu harus ada variabel indikatornya. Apa kriteria menteri ini duduk di kementerian itu. Jangan lalu kayak ombyoan gitu kan. Jadi datang saja terus enggak ada. Iya, kita tidak mendengar atas dasar apa orang itu ditempatkan di satu kementerian baru. Sebetulnya Pak Prabowo saat ini pemerintahan baru itu sedang menghadapi pembenahan nomenklatur. Jadi membangun nomenklatur itu tidak cukup 1 tahun. Bahkan kayak KLHK waktu itu 2,5 tahun baru settlingin, baru agak mantap, baru bisa menjalankan roda gitu ya, aktivitasnya, programnya secara oke. Setelah 2,5 tahun itu Bu Siti Nurbaya waktu itu. Lah, apalagi sekarang banyak sekali yang dipecah gitu ya. Ada Kementerian Transmigrasi sendiri, ada pecah dari Kementerian Desa, UMKM dengan koperasi dipecah, KLHK dipecah, lingkungan dan hutan, dan masih banyak lagi. Maka yang seperti ini 1 tahun saja evaluasi secara kritisnya menunjukkan bahwa tidak efektif, bahkan juga atas nama efisiensi itu masih dipertanyakan gitu. Maka segera mungkin dilakukan pembenahan tata kelola yang jangan sampai mengalami decay ya dari dalamnya. Pembusukan dari dalamnya itu. Nah, ini yang diperlukan. Roadmap tadi, roadmap dari pemerintahan baru harus juga tergambarkan secara konkret gitu. 1 tahun pertama ini apa? Oh, MBG gitu. Bagaimana kita mengevaluasi MBG? Apakah berhasil? Apa sedang? Atau tidak berhasil? Itu harus butuh kelugasan dan satu rasionalitas dalam menilai itu gitu ya. Tidak hanya bagus sekali. Bagus gimana? Keluhan di mana-mana kan gitu. Lalu juga koperasi desa. Cukupkah hanya untuk dibentuk di 80.000 desa? Titik. Tidak. Bagaimana prakteknya? Next. Setelah katakan dibentuk itu seperti apa? Maka evaluasi itu akan berturut-turut, apalagi pertanyaan mendasarnya, betul nggak ini membangun dari desa dan dari bawah untuk memutus mata rantai kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan.
Jangan sampai ujung-ujungnya tidak sejahtera melulu. Dan maka yang akan terjadi memang demonstrasi terus-menerus. Karena memang tidak puas, tidak kecewa kolektif tadi itu dirasakan dari katakan pusat sampai daerah. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah. Tentunya atas dasar kita cinta kepada tanah air kita ini. Kita cinta pemerintah ini apapun gitu ya, dengan semua kekurangan kelebihannya memang sudah absah kan gitu. Maka atas nama keabsahan tadi itu tolong wujudkan. Nah, ketika tidak mampu mewujudkan itu dan sudah diberikan masukan tapi mental melulu gitu ya. Ini masyarakat juga tanya, atas dasar apa ya? Kok menteri itu duduk di situ? Sudah dikatakan oleh masyarakat, jangan itu lagi kan gitu. Masih juga. Nah, tadi juga disampaikan dengan kerusuhan yang seperti itu dan sebagainya, sementara kita tidak membangun tradisi atau budaya malu dan mundur, maka yang bersangkutan ditunggu sampai kapanpun tidak akan mundur. Lah, oleh karena itu ya memang harus dimundurkan kan gitu. Yang bisa mundurkan siapa? Ya atasannya kan gitu. Lah itu yang masyarakat itu bisanya menuntut dan menyampaikan, dan tolong ini dipertimbangkan sebagai satu aspirasi masyarakat yang tentu positif untuk pemerintahan baru ini. Kalau bocorannya kemarin ketika ketemu ketua DPR ini disampaikan nggak yang masukan seperti ini? Kemarin itu lebih fokus kepada DPR. Kemarin lebih fokus kepada DPR karena tentu tidak kurang relevan juga kita bertanya yang lain gitu. Karena DPR ini menjadi titik awal dari tempatnya demo itu. Maka kita mengatakan DPR sadarlah, hadirlah, Anda sebagai dewan yang merepresentasikan rakyat. Itu aja sebenarnya. Wah, mantap dong, disampaikan kepada ketua DPR dan diminta bahwa DPR untuk supaya sadar. Iya, jadi alhamdulillah. Pertanyaannya ketika bertemu itu udah siuman atau belum? Iya, karena saat ini kan sudah diakui oleh Bu Puan waktu sebelum-sebelumnya bahwa kami memang belum sempurna, kami akan memperbaiki diri. Itu menurut saya moten inah bagus sudah. Starting point yang bagus dan kita dorong. Karena ini perempuan ya, saya harus punya empati dengan perempuan yang memimpin tadi itu untuk kita berikan kesempatan dan dukungan penuh. Lah kalau tidak jalan juga sampai ya tentu kita kritik lagi kan. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Bibi. Satu. Sampai ada malapetaka lagi. Oke, satu aja ya. Satu aja, jangan sampai ada malapetaka. Udah itu aja. Enggak, hentikan lagi. Kasih mic-nya Bung Ginting, nggak apa-apa. Jangan lagi ada pilpres, jangan lagi ada pilkada. Terus? Presiden dipilih oleh MPR dan presiden yang mengangkat gubernur, yang menetapkan gubernur yang diusulkan oleh DPR dan pemilu DPRD mengusulkan kayak Orde Baru saja, ya eranya Pak Harto, ya. DPRD ini yang menyeleksi calon gubernur, kemudian presiden yang menetapkan dia sebagai gubernur. Sudah selesai. Tidak usah lagi ada pilkada-pilkadaan. Ya, untuk mengisi daerah, DPRD daerah dibuat partai lokal. Jangan lagi partai nasional yang ikut bertanding di daerah itu. Nanti berkomplot lagi orangnya itu, Pak. Oke, saya kira itu lagi. Saya kira cuma itu. Ini solusi benar ini. Jangan lagi ada pilpres. Kalau pilpres hanya memperpanjang penderitaan kita, saya bisa pastikan bahwa Indonesia akan gelap, bukan lagi gulita. Karena sudah terancam sekarang kan. Ini baru awal permainan ini untuk 2009. Ini kan permainan 2009. Awalnya baru di setel vokalnya kan, sudah rusuh di mana-mana Pak. Gitu kan. Jadi jangan hentikan ini pilpres. Kalau bisa besok sebelum ada ya Pak Prabowo mau ya betul-betul mikirkan negara ini, bangsa ini, sudah. Presiden dipilih oleh MPR, sudah itu tadi, dan presiden memilih nanti menetapkan itu gubernurnya. Wah ini penting, selesaikan dulu. Saya selesaikan. Kenapa? Untuk kasus Indonesia, pemilu langsung itu hanya memberikan setan, kesempatan kepada setan untuk mencarikan pekerjaan orang-orang yang buruk, yang menganggur. Lihat hasilnya sekarang, yang merusak itu kan. Mereka muncul semua karena ada fasilitas tadi. Ya kan?
muncul pengamat, muncul ini, muncul relawan itu sensitif bencana, Pak. Lah sekarang relawan berubah menjadi apa? Bukan sensitif bencana, sensitif malapetaka, Pak. Kalau ada relawan yang kita dengar bahaya nih. Bisa-bisa nanti ini jadi buzzer, bisa-bisa jadi apa? Jadi komisaris, jadi wamen. Iya Pak, minta itu. Jadi saya kira itu, hentikan itu kalau kita mau baik ini. Yes, ya, oke. Ya, saya kira itu Bang. Ya, ini kelihatannya Prof. Siti Zuhro belum ada mau tanggapannya dulu katanya. Iya. Dikit ya, menurut saya mungkin acara ini next ya, di lain kesempatan membahas tentang pemilu pasca ketetapan dari Mahkamah Konstitusi. Ini penting, menurut saya sangat penting. Kita selama ini melakukan langkah-langkah yang too much too soon. Langkah-langkah yang melompat-lompat. Tidak terukur, tidak pasti. Berasumsi dari waktu ke waktu. Berasumsi kalau pilkada langsung itu seolah-olah gitu ya, ini adalah pilihan rakyat. Lupa kita bahwa pilkada langsung itu vote buying. Maka kerusakannya luar biasa. Yang kita sangat tidak ikhlas juga itu ketika ternyata daerah, birokrasi daerah rusak hanya karena pilkada langsung. Maka asumsi-asumsi lalu tentang partai lokal, saya mohon maaf agak wondering gitu ya. Jangan, kita ini masyarakat Indonesia ini masyarakat yang kalaupun tidak ada partai bergeraknya itu luar biasa. Emosional dan sebagainya. Kita itu belum menata kematangan kita sebagai bangsa. Maka yang kita perlukan asupan-asupan adalah kita kembalikan bagaimana etika menjadi bagian tak terpisahkan dari budi pekerti kita, moral politik kita gitu ya, kematangan ini. Lah, saya termasuk yang juga mengatakan praktek demokrasi partisipatoris kok kenapa banyak dampak negatifnya ketimbang positifnya. Saya sebagai peneliti dalam kamus peneliti itu tidak berani berkesimpulan tanpa adanya penelitian yang serius. Lah, karena saya 38 tahun jadi peneliti dan sampai 2024 juga penelitian sampai ke desa dan bahkan mengeksekusi program ke desa. Saya merasakan itu. Betapa rusaknya tadi itu. Tatanan birokrasi kita sampai ke desa. Jadi nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat di lokal ini tergerus hanya karena serangan vote buying tadi itu. Itu menjelaskan adagium bahwa dalam sebuah masyarakat yang belum cukup mature, demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. Iya, secara teori kan dikatakan bahwa demokrasi itu membutuhkan satu masyarakat yang secara ekonomi dan pendidikan itu oke. Lah, Indonesia rentang waktu pendidikannya masyarakatnya itu baru di tataran 9 tahun. Dan bahkan ada yang patokannya pendapatan per kapita ya katanya. Betul. Ya. Apalagi masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, saya tidak mengatakan melarat gitu. Itu luar biasa masih. Maka menurut saya kita kembali ke demokrasi ala Indonesia kita. Oh, ini jadi keindonesiaan, kedaerahan kita itu balance gitu ya. Jangan lalu kita sampai ini benar, ini serius sekali menurut saya. Maka ini menjadi mungkin starting point kita menyongsong Indonesia umur 100 tahun itu kita tata sejak sekarang ini. Gitu ya. Ini enggak jauh-jauh nih contohnya di Lampung ya. Di Lampung itu sebenarnya bukan rakyat yang menentukan siapa yang jadi gubernur, jadi bupati. Itu ada satu kelompok pengusaha di sana yang dia bisa menentukan siapa yang jadi gubernurnya, siapa jadi bupatinya, siapa jadi wali kotanya. Clear, satu perusahaan. Iya kan? Oke, ya silakan sekarang Bung Ginting. Iya, saya ingin menjelaskan juga kalau di era Orde Baru persoalannya adalah otoritarianismenya Pak Harto. Hanya kita tuntut itu tadi, Pak Harto yang turun, yang lain nggak ada, yang lain masih bisa diperbaiki. Nah karena itu di dalam kasus
dugaan kerusuhan yang melibatkan kepolisian, saya ingin menjelaskan bagaimana skenarionya jika Presiden Prabowo mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Pertama, keuntungan politiknya tentu saja pemulihan kepercayaan publik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsolidasi kekuasaan dengan mengganti Listio Sigit Prabowo, tentu saja Prabowo Subianto bisa menyusun ulang struktur kekuasaan dan memperkuat kendali personal atau aparat di kepolisian. Yang ketiga ini sebenarnya momentum reformasi penegak hukum. Jadi dengan mereposisi institusi kepolisian dengan arah baru yang lebih profesional, humanis dan lepas dari praktek militeristik yang represif juga yang ini dikeluhkan oleh masyarakat. Yang keempat tentunya keuntungannya menunjukkan ketegasan Prabowo sebagai pemimpin. Artinya kalau Prabowo tidak mengganti Listio Sigit, ya otomatis bahwa dia tidak tegas sebagai pemimpin, dan jangan salahkan kalau publik menuding Prabowo adalah presiden boneka dari Joko Widodo. Kemudian risiko politiknya tentu saja satu, ada resistensi internal dari kepolisian. Percepatan penggantian bisa saja kemudian memicu perpecahan di dalam tubuh kepolisian, bisa timbul konflik internal, sabotase, atau loyalitas pasif. Itu yang saya bilang tadi, resistensi internal di dalam kerusuhan kemarin bermain di situ. Nah, jadi karena itu tadi timbul konflik internal, sabotase, dan loyalitas yang pasif. Kedua tentu saja risiko politiknya konflik terselubung dengan Jokowi di sini. Jika Kapolri diganti dengan cara yang terlalu terang benderang, ya, maka bisa dimaknai sebagai pembelotan dari konsensus antara Prabowo dengan Jokowi, terutama konsensus pada tanggal 13 Oktober, satu pekan menjelang pengumuman kabinet. Di situ tentu saja Jokowi diduga menitipkan orang-orang tertentu untuk tidak boleh diganti di situ. Ketiga, tentu saja risikonya tidak menjamin reformasi karena figur pemimpin ini sudah lama, sudah mengental sehingga akan ada perlawanan-perlawanan di dalam. Lalu skenario kedua, jika Presiden Prabowo menunda pergantian Kapolri Listio Sigit Prabowo, keuntungan politiknya juga ada, menjaga stabilitas internal Polri menjelang terutama Pilkada 2025 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Sehingga kesannya transisi halus untuk menilai peta kekuatan internal kepolisian. Yang kedua tentu saja menghindari konflik terbuka dengan Jokowi, antara Prabowo dengan Jokowi, agar tidak memicu kegaduhan politik. Ketiga tentu saja manuver politik bertahap dari Prabowo untuk mengulur waktu, menunggu waktu yang strategis untuk supaya dia tidak terburu-buru mendapatkan tekanan politik. Teman-teman, tentu saja Prabowo yang saya baca sekarang sedang menjalankan apa yang namanya politik ketidakteraturan. Politik yang tidak biasa, tidak normal, tidak standar dalam mengatasi konflik-konflik, terutama di dalam melawan geng Solo itu. Jadi memang kita itu pasti akan marah, kesal, ini kok lama banget gitu ya. Karena memang Prabowo sedang menjalankan pola irregular, hal yang tidak biasa, tidak teratur, tidak normal, tidak standar. Tapi ini sedang dilakukan. Persoalannya adalah kalau irregularnya ini bersama Jokowi, maka Prabowo tetap dalam bayang-bayang Jokowi
dan kemungkinan tidak akan selesai hingga 2029 mendatang. 2029 ya. Artinya Prabowo memang harus berani melakukan gerakan irregular tanpa Jokowi. Sehingga Prabowo confirm bisa menguasai. Semula saya berharap pada pertemuan, pada upacara besar-besaran di Batu Jajar 10 Agustus lalu, saya hadir, saya datang, dia kemudian bisa mengendalikan yang namanya Kostrad, Kopassus, kemudian Korps Marinir, Komando Pasukan Katak, Kopasgat. Saya tinggal menunggu waktu itu bahwa Prabowo akan melakukan segera tindakan karena semua sudah dia pegang. Ternyata Prabowo tidak seperti yang saya harapkan. Ya barangkali dia sedang menjalankan irregular yang tidak terbiasa. Kita menunggu momentum kerusuhan kerusuhan Agustus ini bisa membuka cakrawala berpikir Prabowo bahwa Prabowo harus melihat di balik selimut itu ada musuh-musuh politiknya. Segeralah buka selimut itu, karena di dalam ternyata banyak musuh-musuh di dalam kabinetnya. Saya kira begitu Bung Hersu. Musuh dalam selimut. Oke, terima kasih. Kita akhiri sesi ini dengan 3 orang pembicara, Profesor Siti Zuhro, Mbak Wiwi, kita bisa panggil begitu, Bung Slamet Ginting, seorang pengamat politik dan militer, dan juga Dr. Mulyadi yang selalu setiap kali bicara selalu membahana. Politik semua nih kebetulan. Iya sebenarnya. Oke, saya Hersman Arif ucapkan terima kasih.